Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan informasi seputar asal-usul, legenda, mistis, sejarah, khasanah Islam dan sejenisnya. Kali ini saya akan membahas tentang misteri Alas Roban. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi, bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini. Apa yang kamu harapkan dari tempat yang paling mengerikan di dunia, ada di tempat ini. Mulai dari cerita-cerita berdarah, sampai penampakan asli penunggu Alas Roban. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya hutan Alas Roban, jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan, yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Ada begitu banyak rumor soal Alas Roban, dan salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah cerita tentang tempat ini, yang katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Kamu pasti pernah mendengar Petrus alias penembak misterius itu. Konon katanya, mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di sini. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu dibuang, mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih soal si mayat yang dibuang. Konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membikin jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan menyeramkan mereka. Melewati jalan Alas Roban tak hanya harus dengan kendaraan yang sehat, tapi juga mental kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup menakutkan. Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan. Karena apa yang terjadi di perjalanan nanti, kita takkan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus, entah karena lingkungannya yang bikin merinding, atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu, jalanannya sendiri juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, sehingga membuat resiko kecelakaan makin besar. Makanya, selalu hati-hati ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur Alas Roban. Pertama adalah jangan pernah melewatinya saat malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang-terangnya. Memilih waktu siang atau pagi akan menghindarkan kita dari banyak hal. Misalnya gagal fokus karena kabut tebal. Pantangan selanjutnya adalah selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi,
Ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai terlalu mengindahkan itu. Karena yang bakal terjadi adalah hilangnya fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika sudah termakan takut, biasanya godaan-godaan berikutnya akan datang secara beruntun. Kisah ini bisa dialami siapapun yang akan melewati alas roban. Karena itu bagi siapapun harap berhati-hati. Ada kisah yang diceritakan oleh Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya mesti ke Klaten. Sampai pukul 12 malam. Tidak ada bis yang mau mengangkutnya. Tapi, akhirnya ada satu bis yang berhasil dia dapatkan. Dan naiklah dia ke dalam bis tua tersebut. Ya, bis yang dinaiki Yudi sudah sangat tua. Dinding bis keropos dan bau khas bis tua menyeruak di hidungnya. Bis tua semacam ini kalau di Tegal biasa disebut dengan nama Obregan. Penumpang di dalamnya penuh sesak. Bau kecut pun menyebar di seluruh bis dan ini membuat dia tidak nyaman. Jadi, sudah ada bau khas bis tua, ditambah bau penuh sesak manusia yang kecut. Lengkap sudah. Yudi menjelaskan kalau dirinya tidak kebagian tempat duduk. Alhasil dia mesti berdiri di bagian belakang bis. Menurut penjelasan Yudi, bis melaju pelan. Kecepatannya sekitar 60-70 km per jam. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Sedikit lagi subuh. Dan akhirnya bis masuk ke jalur alas roban. Jalur yang terkenal akan misterinya. Kondisi jalan sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur pulas. Sementara dia terjaga karena berdiri. Dia secara tidak sengaja menengok ke arah kiri bis. Seketika muncul penampakan putih. Bentuknya seperti orang memakai gaun putih panjang. Penampakan itu mengawang di samping bis yang dinaiki Yudi. Penampakan itu adalah kuntilanak alas roban. Setelah melihat penampakan itu, Yudi menjelaskan kalau dirinya mencoba mengalihkan perhatian dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Kemudian dia juga membuat sedikit gesekan saat berdiri, bermaksud supaya membangunkan salah satu penumpang, dan memberitahu ada kuntilanak mengikuti bis mereka. Tapi, upayanya nihil. Semua penumpang tidur, kecuali dia dan supir bis. Karena kondisi semakin mistis, Yudi memberanikan diri untuk berjalan ke arah depan. Ya, kali saja bisa ngobrol dengan supir. Tapi, dia memutuskan untuk hanya sampai di bangku ketiga dari depan. Dia pun menengok ke arah depan jalan. Upaya ini dilakukan juga untuk mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan jalan, dia tiba-tiba melihat seorang nenek menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Geraknya sangat lambat, karena melihat nenek-nenek ingin menyeberang. Yudi pun teriak, "Awas, Pak Supir. Ada orang mau menyeberang." Sang supir pun menjawab, "Diam saja kamu. Tidak ada orang yang mau nyeberang." Mendengar perkataan si supir, Yudi pun bingung. Dia yakin sekali kalau dirinya barusan melihat nenek-nenek mau nyeberang. Beberapa saat setelah itu, Kernet pun bangun dari tidur singkatnya dan duduk di dekat supir. Tak lama dia duduk. Si Kernet itu pun berteriak kalau ada kuntilanak tepat berada di kaca depan bis. Lagi-lagi, supir tak melihatnya dan dia menjawab ke keneknya dengan menolehkan kepala ke samping. Setelah itu, si kenek berteriak kembali, "Awas, ada truk di depan." Lantas, si supir banting setir dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Mereka semua selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal. Sekarang cerita angker dan rawan kejahatan secara perlahan mulai hilang di benak masyarakat. Jalan raya alas roban lambat laun mulai ramai baik mobil atau motor. Dan di sekitar pinggir jalan, kini juga sudah banyak orang menjajakan makanan. Silahkan yang menyukai informasi ini like dan subscribe dan nantikan kisah-kisah lain di channel Omah Dul Kramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.